Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih sebab Tuhan telah menolong kami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca Alkitab firman Tuhan. Kami rindu lagi Roh Kudus melawat kami, menyapa kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Makasih banyak ya Tuhan, bersabdalah sebab kami adalah jemaat Tuhan yang rindu mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-29, bacaan ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukannyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang terjadi dalam nas yang kita baca hari ini berkaitan dengan kehidupan keluarga Yakub. Tentu dalam konteks ribuan tahun yang lalu, ya, pada masa kitab Kejadian, dan tentu masa di mana semua ajaran tentang kehidupan umat Tuhan yang Tuhan ilhamkan belum selesai ditulis dan belum semuanya terhimpun dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan Tuhan Yesus pun belum dilahirkan. Yakub mempunyai istri Lea dan Rahel. Keduanya adalah anak Laban, saudara dari ibunya Yakub, menurut Kejadian 29 ayat yang ke-10. Alkitab menuliskan Lea tidak dicintai oleh Yakub karena Yakub lebih mencintai Rahel. Selanjutnya Alkitab menyatakan bagaimana Tuhan memperhatikan persoalan keluarga ini. Lea kemudian mengandung dan melahirkan anak-anak laki-laki, di antara lain Ruben, Simon, Lewi, dan Yehuda. Dan kita semua mengetahui dari 2 anak Lea yang tidak dicintai Yakub ini, yaitu Lewi dan keturunannya, kemudian dipilih Tuhan secara khusus menjadi pelayan Tuhan di kemah suci. Dan kemudian dari garis putra Lea, yaitu Yehuda, lahirlah Raja Daud, yang kemudian dalam urutan silsilah dari Raja Daud lahirlah Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa indah perhatian Tuhan kepada Lea yang tidak dicintai, tetapi Tuhan menganugerahkan putra-putranya yang kemudian menjadi bagian dari rancangan Tuhan atas keselamatan umat manusia. Bagaimana dengan Rahel? Tentu Rahel kemudian juga diingat Tuhan menurut kitab Kejadian 30 ayat 22-24. Dan kemudian ia melahirkan Yusuf. Jika kita membaca cerita dalam kitab Kejadian, Yusuf setelah melewati banyak derita, kemudian ia menjadi penguasa di Mesir, dan dialah yang memelihara keturunan Yakub dari bencana kelaparan. Bahkan tentu memelihara keturunan Yakub supaya dapat melanjutkan apa yang Tuhan rencanakan
melalui garis Yehuda untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Bagian firman Tuhan ini memang ditulis dalam bentuk cerita berkait dengan pergumulan keluarga pada masa ribuan tahun yang lalu. Tetapi apa yang dicatat dalam kitab suci ini memuat kebenaran penting yang menjadi perhatian bagi kita dalam kehidupan keluarga. Pertama, ada pergumulan dalam kehidupan keluarga. Namun, hendaklah jangan pergumulan itu terjadi oleh karena sikap dan tindakan kita yang salah terhadap sesama anggota keluarga. Memang ada pergumulan dalam keluarga Yakub, khususnya Leah istrinya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan Allah yang peduli bagi kesusahan tiap anggota keluarga. Dan tentu juga Tuhan yang sama peduli pada tiap pergumulan tiap-tiap keluarga sampai dengan hari ini. Betul, memang selalu ada pergumulan, ini yang ketiga. Dan juga ada masalah, bahkan sengsara menurut ayat 32 terjadi dalam keluarga. Tetapi firman Tuhan ini pun mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan menolong kita, maka sikap orang percaya juga adalah seperti sikap yang keluar dari kata-kata Leah, yaitu ucapan syukur dan tetap mengingat Tuhan, sebab semua kebaikan yang ia alami sesungguhnya ia terima dari Tuhan. Pertanyaan sederhana ialah, bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah merenungkan firman, dan biarlah apa yang dinyatakan dalam kitab suci ini lagi menolong, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan kami, tiap-tiap keluarga jemaat-Mu. Kasihani kami Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami dalam menjalani hari demi hari. Biarlah keluarga kami adalah keluarga yang saling mengasihi, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan peduli satu dengan yang lain. Inilah doa kami, mohon berkat Tuhan atas tiap keluarga jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.